Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Dalam program Lensa Pendidikan. Program Lensa saya sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Dharma 2 TV ketemu lagi bersama saya Sari Purwati dalam program Lensa Pendidikan. Roadshow tim Lensa Pendidikan di Kecamatan Batu Marmar membawa kita semakin ke wilayah terpencil. Hari ini Sari berada di SDN Pangerman 3. Kita akan melihat bagaimana semangat anak didik ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah ini. Dari SDN Pangerman 3. Salam Lensa! Salam Lensa! SDN Pangerman 3. Oke. dadah. Lokalnya cukup ya Pak Sutaji ya? Kurang Ustaz, satu, masih ada 5. Oh, jadi ada satu lokal yang 2 rombel. Masih ada 2 rombel ya. Oh ya, tapi kondisi sekolahnya lumayan bagus ya. Dan Alhamdulillah. ini kita mau dibawa ke kelas. Kelas berapa 4. ini? Ini kelas 4. Iya. Oh, tadi kelas 5 ya. Ini siswanya 8 mestinya, tinggal 4 lagi. Iya. Jadi inilah kondisi. Tapi sekolahnya cukup representatif ya. Ruang Alhamdulillah, ya. kelasnya juga cukup bagus. Tinggal bagaimana menciptakan ruang kelas yang lebih baik lagi. Insya Allah ini masih karena suasana masih Baru, ya. masih baru, pelajaran baru sehingga Iya. ini banyak yang dicopot karena di kemarin kan kelas 4 Iya, yang kelas baru. 3. Pak Mustaji, di sini ada program pojok baca atau apa pengenalan literasi? Literasi ada sudah. Oh, iya. Jadi mau masuk anak-anak sudah berbaris dulu, kemudian baca buku, ditanyakan apa isinya, halaman berapa. Oh iya, Itu iya. sudah ada. Jadi ada program literasi sudah sudah jalan. dijalankan di sini ya. Iya. Sudah Cuma belum melaksanakan
belajar mandiri secara berubah dulu. Iya. Masih belajar mandiri. Karena Masih K13 ya. K13 belum. Masih ya. Ricky mau teman, mau lihat tahu YouTube? Tahu YouTube? Ricky Radar TV diklik terus di subscribe, ya. Subscribe terus hidupin loncengnya. Kalau sudah hidupin loncengnya, ya. PR dari Bu Sari ya, Ki kelas 5 Ki, ya. Di sini sudah IT. Sudah. Digitalisasi sudah. Kelas kemarin kelas 4 sama kelas 5. Berarti cukup ya untuk digunakan. Berarti anak-anak sudah menggunakan digitalisasi sudah masuk sekolah. Satu kelas jumlahnya berapa? Satu kelas ada yang satu sekarang ada 3 ada saya yang kemudian karena kegiatan COVID itu sehingga siswa mengajar corona itu. Halaman 7 kata in yang pertama itu adalah buah. Ini ada Namanya setelah in ya karena artinya buah yang mana dalam Al-Quran ada 11 dengan halaman sama kolom 5 termasuk surat 95 yang berjumlah berapa 5 ayat 5 halaman 6 halaman 6 juga 6 sudah sesuai dengan yang sudah diajarkan tadi makna surat At-Tin makna surat yang dengan At-Tin surat Mekah tahu Masih ngambil. Solana Makkiyah ayat kosel ayat pertama kosel saja kosel Habib Ika Nama sekolah-sekolah karena di atas gunung Iya. perlu perjuangan. Oh iya betul, Mungkin sampai perjuangan masih yang lewat sangat keras. dari sini. Tapi kalau misalnya penghujan, ini kadang-kadang kendaraan teman-teman ditaruh di rumah warga. Oh karena memang tidak memungkinkan aksesnya buat ke bisa sini. jalan. Iya, masih Iya. infrastrukturnya Iya. insya Allah tahun ini katanya sudah Iya. mulai digarap oleh Berbicara tentang pengenalan literasi dan tadi juga ada program pengenalan literasi di kelas-kelas. Apakah di sini sudah ada perpustakaan, Pak? sudah ada. Oh Sudah iya ada. iya. Adakah program yang digalakkan sekolah ini untuk bagaimana pengenalan literasi melalui perpustakaan ini? Pastinya anak-anak untuk membaca setiap hari harus membaca, kemudian gurunya menanyakan apa yang dibaca, halaman berapa, kemudian isinya apa. Kalau untuk kunjungan perpustakaan ada program mewajibkan anak-anak atau hanya sesuka hati anak-anak mengunjungi perpustakaan? Tentunya program itu sudah ada yang baca setiap harinya diprogramkan paling tidak setengah jam Setengah masuk ke jam sini sebelum kelas, pelajaran. ya. Tapi kunjungan ke perpustakaan nggak dibebaskan masih berarti? Masih dibebaskan, Masih cuma dibebaskan. masih punya program setiap kelas masuk ke sini selama setengah jam. Oh, jadi program kelasnya itu juga kunjungan ke perpustakaan juga ya? Iya. Oh, jadi bergantian? Iya. Per kelas bergantian, baik. Kalau untuk koleksi buku-buku sendiri, Bapak, ini dengan keterbatasan perpustakaan, apakah koleksi bukunya sendiri sudah memadai, Pak? Koleksi sendiri, buku ini masih terbatas. Yang fiksi non fiksinya aja ini masih banyak yang masih kurang. Yang ada masih buku-buku kurikulum, ya pelajaran di kelas. Pak Mustaji, ini kan sekolah SDN Pangharaman 3 ini merupakan SD pinggiran ya? Di kata-kata terpencil. Terpencil ya? Ya, maksud saya SD terpencil atau SD pedesaan. Kira-kira bagaimana minat baca di sekolah ini? Pastinya setiap guru, kepala sekolah sangat mempunyai antusias bagaimana tiap hari membaca. Tiap hari membaca. Tiap Jadi hari membaca. ada pengenalan literasi walaupun sebenarnya mungkin minat bacanya masih
kecil ya, masih kecil, tapi sehingga dorongan dari guru dan kepala sekolah juga melalui program-programnya ya. Iya. Oke. Dan apa namanya, antusias anak-anak sendiri untuk mengunjungi perpustakaan? Ya, Bagaimana? sampai saat ini masih harus dipaksakan. Oh, masih harus dipaksakan. Tapi dari paksaan-paksaan itu kemudian nanti Iya, menumbuhkan minat menumbuhkan baca. minat. Iya, baik. Senang nggak punya perpustakaan? Biasanya siapa yang sering main ke perpustakaan? Siapa? Yang sering masuk ke perpustakaan. Yang sering masuk ke perpustakaan siapa? Ayo aku. Ayo aku. Atau jangan-jangan nggak ada yang mau main ke perpustakaan? Nah, perpustakaan itu adalah buku dan banyak buku-bukunya, dan buku itu jendela. Jendela apa? Buku itu adalah jendela dunia. Ya nggak? Kita bisa melihat apapun dengan buku. Ya nggak? Kalian mungkin belum pernah sampai ke Jakarta, tapi ada yang menjelaskan di buku-buku ini tentang ibu kota Jakarta, gitu. Jadi nggak cuma nonton, tapi juga baca buku. Senang baca buku? Baik, Tretan Radar Madura TV, program Lensa Pendidikan masih berjalan di Kecamatan Batu Marmar. Roadshow kita masih di Kecamatan Batu Marmar, dan hari ini tim Lensa Pendidikan sudah dibawa ke SDN Pangerman 3. Tadi kita udah melihat secara langsung bagaimana kondisi sekolah ini dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini, sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya belajar mengajar di sekolah ini. Dan hari ini saya sudah bersama, seperti biasa, tentu Tretan Radar Madura TV sudah tidak asing lagi, bersama Korwil Cambidikbud Kecamatan Batu Marmar, Bapak Dr. Andes Hanafi MM. Selamat pagi Pak Hanafi. Selamat pagi. Dan di sebelah kiri saya luar biasa sekali, Kepala SDN Pangerman 3 Bapak Mustaji SPD MPD yang sudah luar biasa menerima tim Lensa Pendidikan. Selamat pagi Pak Mustaji. Selamat pagi juga. Terima kasih sudah menerima tim Lensa Pendidikan untuk melihat secara dekat Tretan Radar Madura TV ini. Sudah diberikan kesempatan untuk melihat secara dekat bagaimana kondisi SDN Pangerman 1 dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah. Pangerman 3, Mas. Allah, maaf. Baik, terima kasih Tretan Radar Madura TV. Tentunya kita tim Lensa Pendidikan mengucapkan terima kasih pada Pak Mustaji yang sudah mengajak tim Lensa Pendidikan untuk melihat secara dekat bagaimana kondisi belajar mengajar di SDN Pangerman 3. Luar biasa Pak, roadshow kita panjang sekali di Kecamatan Batu Marmar. Baik, Tretan, kita sapa Pak Mustaji dulu sebelum kita nanti ke Pak Hanafi. Pak Mustaji, terima kasih sekali tim Lensa Pendidikan sudah dikenalkan. Kita jadi tahu tadi bagaimana kondisi siswa di sekolah ini. Boleh diceritakan pada Tretan Radar Madura TV, sejak kapan Pak Mustaji menjadi leader di sekolah ini dan bagaimana kondisi sekolah ini secara spesifik? Oke, terima kasih banyak pada Mbak Sari. Mulai saya bertugas di sini tahun 2012 dan kebetulan saya berdinas di pertama tidak menemukan siapa-siapa. Tidak menemukan siapa-siapa waktu berdinas pertama kali. Benar-benar bingung ya. Iya, tanggal 24 Oktober 2012 saya masuk ke sini. Kebetulan pengawas saya masih sudah 11 tahun. 2012 kemarin di sini. Iya. Berarti sudah Ini sekolah ini masih satu deret. Dan ya tidak seperti ini. Kalau tahu fotonya sampean mengenaskan jadi sekali. ini memang benar-benar baru ya. Alhamdulillah. Ruangan ini baru. Sudah 2 kali ini di rehab yang bagian sini. Alhamdulillah dari Dinas Pendidikan kami dipercaya untuk merehab ini. Dan alhamdulillah sudah 2 kali kami melakukan rehab. Kemudian dapat tambahan 2 kelas lagi. Kemudian ada lagi ini perpustakaan. Ya. Iya. Pak Mustaji di tempat selama 10 tahun menempa di sekolah ini, ditempatkan di sekolah ini sebagai leader. Apa kemudian yang Pak Mustaji temukan yang ini kemudian menjadi tantangan untuk Pak Mustaji untuk berprogres lebih baik lagi ke depan? Iya. Pertama saya berangkat dari guru dalam menuju ke sekolah. Iya, betul. Dulu tahun 2012 kami diprogramkan oleh pemerintah daerah terpencil. Iya, betul. Dan kebetulan juga pada saat itu teman-teman apabila datang pulang ke sekolah itu kalau hujan itu gantian naikkan sepeda dari jalan satu ke jalan yang satunya. Aksesnya luar biasa sekali ya Tretan ya. Dan alhamdulillah
masih sampai saat ini masih ada beberapa enggak sampai sekilo. Iya. Ini sekarang masih teman-teman kadang-kadang sepeda motornya masih dititip, kalau hujan dititip ke ini masih tetangga. Dan insya Allah tahun ini katanya saya dengar tahun ini insya Allah jalan hotback sudah mulai nyambung. Kemarin sudah bulan 12 kemarin sudah di infrastruktur ini mulai baik ke baratnya. Artinya ada jawaban dari 10 tahun masa penantian gitu. Alhamdulillah ya. 10 tahun menanti. Selain akses Pak Mustaji, apa yang tantangan yang Pak Mustaji hadapi khususnya di concern di bidang pendidikan sendiri? Ya tentunya karena kita menghadapi masyarakat yang masih kurang mendukung kepada pendidikan, masih orang tua siswa masih ada kadang di luar negeri, ada yang di Malaysia kebanyakan, dan bahkan insya Allah sampai saat ini masih 75% ditinggal oleh orang tua, sehingga dukungan daripada beberapa dukungan dari wali murid ini masih kurang banyak. Ini kami selain ekstra untuk perjuangan ini, selain karena infrastruktur dan sebagainya, kemudian jarak tempuh dari teman-teman dari Pamekasan ke sini yang begitu jauh, sudah nyampe saja sudah kami bersyukur. Apalagi sudah bisa dapat melaksanakan ini kegiatan pembelajaran, kemudian masih mempersiapkan RPP-nya, kemudian melakukan evaluasinya, masih melakukan literasi dan lain sebagainya. Kadang-kadang dipanggil ke kantor dan lain sebagainya. Ini sebuah tantangan dan memerlukan sebuah ekstra perjuangan Insya Allah dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, ini memerlukan ekstra pekerjaan yang harus memeras keringat untuk menuju ke sini. Benar-benar harus konsentrasinya penuh ya Pak Mustaji. Apalagi ini sekarang ada MI sebelah, nggak nyampe lembaga yang sudah mulai menjamur Kemudian tantangan kemarin ada COVID, kemudian sehingga siswa tidak masuk ke sini. Akhirnya tahun ini kami dapat 2 orang, 2 orang siswa kelas 1 dapat 2 orang. Itu kendala-kendala apa yang kemudian mempengaruhi menurunnya jumlah siswa itu? Yang pertama memang karena tingkat COVID, masih level 3 Pamekasan, sehingga pembelajaran masih kadang separuh perjalanan separuh waktu yang kita pergunakan. Sementara kemudian di sini menginginkan untuk tatap muka begitu. Menginginkan tatap muka secara full, namun secara prokes kita selalu mengikuti begitu. Petunjuk dari pemerintah begitu. Kemudian menjadi kendala. Tantangan juga ada lembaga-lembaga lain yang ada di sini. Itu sebenarnya tidak begitu pengaruh, cuma kita adu kualitas lah dalam perkutan. Berbicara tantangan-tantangan itu, kemudian tadi Pak Mustaji juga menyampaikan berbicara kualitas. Apa kemudian program yang Pak Mustaji tawarkan pada masyarakat sehingga kepercayaan itu kembali lagi ke SDN Pangeroman 3? Banyak pekerjaan diantaranya ekstrakurikuler dan intrakurikuler harus kita lakukan kembali. Diantaranya yang sampai saat ini, yang biasanya pramuka, kesenian kami punya itu di sana. Itu semua akibat adanya COVID-19 ini, semua kegiatan ekstra itu nol. Sehingga masyarakat kurang begitu antusias, kemudian siswa juga tidak bersemangat. Apalagi kalau menghadapi mbak-mbak, mas-mas ini datang ke sini disangkanya juru suntik. Sehingga tadi larinya udah disangkanya juru suntik. Kalau sudah datang suntik ini sudah larinya luar biasa ini. Padahal anak-anak tadi berbahagia menyambut kita. Jadi mereka awalnya menyangka bukan berbahagia tapi lari nih. Sebelumnya jadi lari. Tapi Pak Mustaji melihat dari kondisi dan juga tantangan yang Pak Mustaji sampaikan, ini tentu tidak akan dibiarkan begini saja. Apa kemudian yang akan Pak Mustaji lakukan ke depannya agar keinginan-keinginan Pak Mustaji untuk pendidikan lebih baik dan lebih maju ke depannya itu bisa tercapai? Pastinya yang pertama sesuai dengan prosedur. Prosedur artinya kami teman-teman sekolah, guru dan semuanya itu pastinya
masuk ke sekolah sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Sampai jam 12:30 biasanya kami pulang begini. Yang pertama. Menegakkan kedisiplinan Iya, pastinya dengan kami standby di sini, Iya. masyarakat masih punya kepercayaan. Iya. Kemudian yang kedua, kami melakukan motivasi-motivasi, pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, bahwasanya kami punya nilai jual. Iya. Bahwasanya sekolah ini bisa Iya. menciptakan mereka punya kecerdasan, tata krama yang baik, kemudian dia kebiasaan untuk hidup bersih dan Iya. semuanya apa yang kita programkan sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah kami. Iya, jadi pendampingan terus dilakukan pada Terus. siswa supaya nanti akhirnya upaya-upaya itu benar-benar mencetak siswa-siswa yang berprestasi. Betul. Sementara ini sepanjang Pak Mustaji, kalau boleh tahu, sepanjang Pak Mustaji memimpin, adakah prestasi yang sudah disumbangkan oleh sekolah ini? Sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan prosedur itu sudah merupakan prestasi ya. Cuman sudah sampai ke sekolah sudah merupakan Iya, prestasi. iya, betul. Cuma ada sebagian seperti pramuka ini kami punya prestasi, Oke. kemudian kegiatan-kegiatan ikut gerak jalan ke Pamekasan, ikut kegiatan-kegiatan di kecamatan Baik. itu. Kemudian kami memprogramkan juga setiap bulan ini ada lomba tahfidz. Wah, Menghafal. iya, Jadi iya. kami berikan support, mereka anak-anak diberikan apabila hafal juz amma, kami berikan beasiswa 200.000 tiap bulan. Wah, ini apresiasi dari sekolah. Alhamdulillah, Luar ya. biasa sekali Pak Mustaji. Ini sebagai bentuk dorongan ya agar Iya. mereka giat belajar dan juga program tahfidz berjalan ya. Iya. Dan yang perlu Tretan ketahui, saat kita tadi roadshow bersama Pak Mustaji, ternyata di sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran berbasis IT ya. Iya, sebagian Ada 4 ruang kelas, mulai dari kelas 3, 4, 5, dan 6 yang sudah menggunakan pembelajaran berbasis IT. Begitu Iya, Pak Mustaji? iya. Luar biasa sekali. Baik, Tretan, kita beralih pada Bapak Korwil Cambidikbud, Bapak Dr. Andes Hanafi MM. Pak Hanafi, kalau melihat kondisi sekolah ini, SDN Pangerman 3 dengan keterbatasan dan juga upaya-upaya program-program yang digalakan oleh Pak Mustaji selaku kepala sekolah. Kira-kira apa catatan dan evaluasi Pak Hanafi untuk sekolah ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi ucapkan wabarakatuh. terima kasih yang pertama pada Tretan Radar Madura TV, juga pada kepala sekolah serta juga teman-teman guru yang ada di SDN Pangerman 3. Yep. Saya sebenarnya luar biasa kepada Pak Mustaji, bangga sekali sebenarnya, karena dulu sebelum Pak Mustaji ditempatkan di SD ini, sekolah ini sebenarnya amburadul. Artinya kalau Pak Mustaji tadi, saya datang pertama ke sini tidak ketemu dengan siapa-siapa, apalagi orangnya, kambing pun tidak ketemu. Nah, bidikan kantor, bidikan tim di kecamatan untuk mempromosikan Pak Mustaji. Ini sudah tepat ya? Setepat karena penilaian dari teman-teman di kecamatan itu ini yang paling pas adalah Pak Mustaji harus masuk ke sana. Karena kinerjanya juga dinilai sudah sebelumnya. Iya. Begitu Pak Mustaji nyampe sini banyak terobosan-terobosan dan perubahan yang dikerjakan oleh beliau. Iya, betul. Sehingga ada perubahan, ada urusan bantuan kelas, rehab misalnya. Dan Pangerman ini kebagian, tahun ini kebagian, tahun depan masih kebagian lagi. Sampai sekolah-sekolah yang lain itu semacam iri, kok Pangerman 3 terus gitu. Dapat. Nah itu keluar biasaan Pak Mustaji, sehingga banyak program bagaimana agar murid termotivasi untuk masuk ke sini. Salah satu terobosannya adalah SD ini punya mobil pribadi. Mobil Antar jemput, dari pagi jemput murid, Sebagai bentuk pelayanan yang Pak Mustaji. pulangnya Wah, murid luar biasa. diantar gitu. Sehingga Ini murid merupakan waktu itu banyak. plusnya sekolah ini. Iya. Tapi mungkin kurangnya hari ini, tahun-tahun ini karena di timur ini ada lembaga baru SDI. Ini yang cukup mengganggu. Iya. Terus di barat juga ada MI pagi. Artinya sebenarnya ini program-program ini sebenarnya sudah cukup menjual untuk sekolah ini. Cuman bagaimana Pak Mustaji lebih keras lagi. Saya punya pendekatan lebih keras. Saya di kecamatan itu sebenarnya repot. Mau Pak Mustaji dengan masa kerjanya sudah lama kan. Ini mestinya harus dimutasikan ke SD yang pinggiran yang lebih maju. Tapi figur siapa yang gitu ya? Cuma saya takut gimana kalau ditinggal Pak Mustaji. Iya. Seperti dulu lagi. Iya, luar biasa. Nah itu saya berharap mudah-mudahan Pak Mustaji masih betah di sini walaupun saya tidak tutup mata kalau memang ada peluang harus mutasi itu
silahkan, tapi saya punya beban. Iya. Siapa yang harus Iya. mengganti posisi Iya. ini? Karena tidak mudah yang memimpin sebuah lembaga yang terpencil, dan Pak Mustaji ternyata sudah melakukan upaya-upaya bagaimana lembaga ini bisa menyentuh hati masyarakat untuk Iya. menyekolahkan anaknya di sini dan mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah ini. Baik, ternyata Nada Madura TV itu dia ya, itu tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Korwil Camdidikbud, Bapak Hanafi, dan juga Bapak Musraji selaku Kepala SDN Pangeraman 3. Kita berharap bahwa sekolah-sekolah terpencil nantinya mampu melakukan terobosan-terobosan agar pendidikan di sekolah ini juga layaknya apa yang didapatkan oleh para anak didik kita di wilayah perkotaan. Siap. Baik, terima kasih ternyata Nada Madura TV untuk selalu menonton program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan bersama Radar Madura TV. Dari kita bertiga, salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.